Itu masalahnya, kenapa saya tidak mereaksi negara saya sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga selalu sehat dan murah rezeki ya. Ada banyak komentar di kolom komentar saya di video-video saya yang mungkin mereka anggap negatif. Mungkin mereka tidak menganggap video-video saya itu positif ya. Ada banyak sekali komentar-komentar yang maupun komentar yang pro ataupun komentar yang kontra dengan saya. Tidak sedikit juga yang bilang saya seperti penjilat, pengkhianat bangsa. Masya Allah, itu sangat-sangat keji ya, tuduhan yang sangat-sangat keji yang dilemparkan kepada saya, sedangkan dia tidak memandang dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu, tidak memandang dirinya sendiri? Dan ada satu channel yang menyebut saya ya sebagai pengkhianat bangsa. Ada satu channel, dia menyebut saya penjilat, pengkhianat bangsa, dan saya coba teliti channelnya, lihat channelnya, dan dia juga mengupload video-video dari negara orang lain, kejelekan-kejelekan dari negara orang lain, mengupload ke beranda dia. Tapi herannya dia menyebut saya penjilat, pengkhianat bangsa, tapi dia menjelek-menjelekkan negara orang. Oh ya geng, tidak sedikit juga yang menyuruh saya untuk jangan mereaksi negara-negara luar. Ya, mungkin saya di sini akan memberitahu atau mengapa saya tidak mereaksi negara saya sendiri, dan mengapa saya mereaksi negara luar, dan mengapa saya tidak mereaksi negara luar selain daripada Malaysia. Ada 3 alasan yang saya akan kasih tahu kepada teman-teman atau netizen yang kontra dengan saya. Ada 3 alasan ya. Yang pertama, kenapa saya tidak mereaksi negara Jepang, Amerika, atau Kanada ya. Jujur di sini saya mau mengasih tahu. Yang pertama, kalau saya mereaksi negara Jepang, yang pertama geng, saya tidak bisa berbahasa Jepang. Itu poinnya. Dan yang kedua, kalau saya mau mereaksi Amerika, negara Amerika, Kanada, saya itu tidak pernah sekolah geng. Jujur saya tidak bisa berbahasa Inggris. Saya tidak mau pakai translate, itu susah banget, dan mau ngetiknya susah banget. Dan keputusan saya untuk mereaksi negara terdekat kita itu negara Malaysia, karena kita itu bahasanya kurang lebih sama, dan walaupun mereka bahasa Melayu di sana, tapi saya ngerti. Walaupun di sini saya pakai bahasa Indonesia, mereka itu ngerti. Itu salah satu alasan saya mereaksi negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dan di sana juga saudara-saudara kita itu mayoritasnya Muslim Islam ya. Itu poinnya mengapa saya tidak mereaksi negara lain. Dan juga lagi satu, yang kedua ya. Oh, yang ketiga, tadi sudah kedua. Kenapa saya tidak mereaksi negara saya sendiri? Ini yang paling penting ya bun ya. Kenapa saya tidak mereaksi negara saya sendiri? Sebenarnya saya ingin sekali mereaksi konten-konten yang ada di negara saya sendiri, itu sangat-sangat kepingin sekali. Tapi masalahnya konten-konten di negara saya sendiri itu kebanyakan yang tidak mendidik. Bukan saya mau menghina, bukan saya mau menjelek-jelekkan. Ya, memangnya itu kenyataan. Konten-konten di sana itu kebanyakan yang tidak mendidik. Seperti yang saya reaksi kemarin itu, ada kaki kambing, itu sangat-sangat mendidik. Dan ada lagi yang sangat-sangat viral, ada orang putus cinta sampai viral, sampai diundang ke TV nasional Indonesia. Orang yang putus cinta masih bawah umur lagi, itu yang ditrendingkan di sana, itu sangat-sangat tidak mendidik ya. Tidak ada ilmunya di sana yang kita mau kutip, tidak ada ilmunya di sana kita mau ambil geng. Kita seperti TV-TV yang ada di Jepang, walaupun TV-TV ada di Jepang mengadakan lucu-lucuan, tapi di dalam lucu-lucuan itu ada pelajaran yang kita ambil, ada pelajaran yang kita harus ketahui di sana. Orang Jepang itu kalau buat konten di TV ataupun di YouTube, mereka selalu
menampilkan kuis-kuis. Di sana ada ilmunya, dan di sana ada pendidikan sedikit bagi orang yang menonton atau anak-anak kita, kan. Ya jujur saya akui, di negara kita semua banyak yang viral. Sebentar saja orang bikin video yang sedikit aneh, melejit naik viral trending. Tapi sayangnya itu kebanyakan yang tidak mendidik, yang tidak ada ilmunya di dalam untuk kita gurui, untuk kita kutip, untuk kita ambil, tidak ada. Contoh seperti saya melihat kontennya YouTuber yang berada di Malaysia juga, namanya Mas Toha ya. Beliau juga ngomong seperti itu. Ada yang beliau reaksi, ada orang nenek-nenek yang sedang mandi, berendam di hujan atau mandi lumpur. Coba bayangkan, di sana tidak ada pelajaran, geng. Itu bisa trending, bisa naik daun sampai tinggi. Padahal di dalamnya itu tidak ada isinya. Apa coba yang kita mau petik di dalamnya? Tidak ada. Pelajaran sedikit pun tidak ada di sana. Kita cuma hanya mendapatkan hiburan, tapi hiburan itu kita melihat kesengsaraan orang seperti yang menampilkan video di Mas Toha channel yang kemarin. Ada nenek-nenek yang main hujan sampai kedinginan, sampai mau pingsan. Itu kesengsaraan orang lain. Di balik kesenangan kita ada kesengsaraan orang lain, padahal di sana tidak ada pelajaran sekali yang dapat kita petik, yang tidak ada. Contoh, saya kagum dengan TV-TV dulu di Indonesia. Kalau dulu saya senang seperti Once Millionaire dan Indosat Galileo. Di sana banyak pelajaran, itu kuis-kuis TV zaman dulu ya, banyak kuis di sana. Di sana banyak pelajaran. Selain kita mendapat hiburan menonton TV, dan selain itu juga kita mendapat ilmu seperti kuis One Millionaire. Ada pelajaran pokoknya di situ. Tapi sekarang kebanyakan itu yang trending naik daun di negara kita sendiri itu tidak ada. Padahal manfaatnya sedikit pun tidak ada. Ini saya terang-terangan ngomong, secara jujur saya ngomong, saya bukan menjelek-menjelekkan negara saya sendiri, tidak. Saya ingin sekali mereaksi negara saya sendiri, tapi saya akan mereaksi apa? Kita tidak akan dapat apa-apa dari sana kalau kita bereaksi. Saya ingin ada konten yang sedikit mengedukasi untuk masyarakat. Oke, saya akan mereaksi, saya akan naikkan, saya akan trendingkan di konten-konten saya, tapi tidak ada sedikit sama sekali pelajaran yang kita dapat di dalamnya, itu tidak ada, geng. Itu masalahnya, kenapa saya tidak mereaksi negara saya sendiri. Oke, masalah militer, masalah keindahan. Oke, militer itu seluruh dunia sudah tahu, geng. Militer kita dan keindahan seperti Bali, seluruh dunia sudah tahu. Apalagi yang kita mau trendingkan, dan banyak lagi youtuber-youtuber lain yang mereaksi tentang itu. Ya, tadi ada 3 alasan ya. Ya, kenapa saya mereaksi negara-negara luar dan kenapa saya tidak mereaksi negara Amerika atau Jepang atau Kanada atau negara lain yang penting luar. Kenapa saya mereaksi negara Malaysia dan kenapa saya tidak mereaksi negara saya sendiri, ya, yang seperti saya bilang tadi, konten-konten di negara kita itu tidak ada yang mendidik. Bukan tidak ada ya, ada yang mendidik, tapi kebanyakan itu sangat-sangat kurang. Soal pendidikan di dalamnya itu sangat-sangat kurang. Yang naik hanya konten-konten isinya kosong saja. Yang viral hanya konten yang tidak ada manfaat bagi masyarakat. Tidak ada anak-anak kita yang menonton, adik-adik kita menonton, tidak ada ilmunya di dalam ketika kita menonton seperti itu. Coba bayangkan seperti sampai sekarang saja, seperti yang saya bilang tadi di awalnya, ada orang putus cinta sampai berminggu-minggu itu trending topik di TV nasional Indonesia. Bayangkan orang putus cinta sampai trending seperti itu. Ilmunya apa di dalam? Tidak ada ilmu. Bukan saya mau menjelek-menjelekkan, ilmunya tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kita hanya membanggakan orang yang putus cinta, terus viral, terus dipertemukan lagi dengan si ceweknya. Apa? Coba bayangkan, tidak ada apa-apa yang kita mau dapatkan, hanya kita senang menonton saja. Ya, dulu ada saya sedikit melirik satu YouTuber dari Indonesia. Beliau membuat kuis-kuis kepada anak-anak di jalan, mendapatkan hadiah, dan itu saya sangat tertarik. Tapi sayangnya saya ikuti kontennya, saya melihat videonya itu sangat-sangat tidak mendidik. Walaupun itu adalah kuis, di kontennya itu akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan uang jika menyebutkan nama-nama artis. Siapa yang tahu artis ini siapa namanya? Masya Allah, itu tidak ada gunanya.
mohon maaf ya, itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaat bagi kita, bagi yang menontonnya, dan bagi untuk orang yang mendapatkan kuis itu tidak ada manfaatnya. Coba bikin konten selain macam apa, pelajaran di sekolah kita. Oke, kali ini berapa, itu ilmu. Oke, di negara luar yang adanya benda unik seperti ini terletaknya di negara mana, itu baru ada pelajarannya di sana. Kita buat kuis untuk anak-anak, bagi pelajaran di dalamnya, dan jika mereka benar menjawabnya, kita kasih uang. Bukan menyebutkan nama-nama artis, itu tidak ada manfaatnya. Ya, itulah alasan saya kenapa saya tidak mereaksi negara saya sendiri, konten-konten dari negara saya sendiri. Ya, kalau ada yang positif saya akan angkat, saya akan mereaksi. Tapi ya mohon maaf, kalau itu kontennya sangat tidak mendidik dan sangat-sangat negatif, saya tidak mau memperbodohkan viewer saya atau penonton saya dengan konten-konten yang sangat tidak mendidik. Coba seperti di anak-anak Jepang, mereka mengumpulkan anak-anak di Jepang itu membuat kuis di televisi, di TV. Mereka menyusun elektrik, dinamo, bahan-bahan elektrik. Itu ilmu untuk mengembangkan kecerdasan untuk anak-anak kita. Itu ilmu, bukan menyebutkan nama-nama gunung, nama-nama artis. Ya, itu saja geng, semoga jawaban saya ini bisa menjawab untuk teman-teman saya yang kontra dengan saya, yang selalu ribut di komentar dengan kenapa tidak mereaksi negara kita sendiri. Itu jawaban saya. Saya sebenarnya ingin sekali mereaksi tentang konten-konten yang ada di negara kita, tapi mohon maaf, itu kebanyakan konten-konten yang dibikin oleh saudara-saudara kita, youtuber-youtuber kita dari Indonesia itu sangat-sangat tidak mendidik. Saya bukan menghina, saya tidak mau menghina saudara-saudara saya yang di sana, tidak. Cuman kontennya saja yang saya tidak suka karena tidak mendidik, sangat-sangat tidak mendidik. Seperti contoh yang kemarin viral di Jakarta. Ada yang viral di Jakarta dengan baju sobek di fashion show di Citayam. Bajunya sobek, ada yang melambai-lambai. Tidak ada pelajaran di sana untuk kita ambil. Bahkan banyak orang di sana berkumpul untuk memviralkan sampai ke pelosok Indonesia menonton, dan viral itu berjuta-juta view. Padahal di dalamnya itu tidak ada mata pelajaran sama sekali. Kita hanya melihat orang yang berlenggok-lenggok jalan di tengah jalan, mengganggu perjalanan orang awam. Motor-motor, mobil-mobil di sana sangat terganggu dengan adanya itu, dengan baju sobek berjalan sini-sini. Itu sangat-sangat tidak mendidik bagi saya. Ya mungkin bagi teman-teman yang sangat mendidik, tapi bagi saya tidak mendidik. Itu sangat-sangat jauh dari pemikiran saya ya, geng. Oke, sampai di sini saja, geng. Kita akan bertemu seperti biasa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.